Sukapura merupakan nama awal dari Kabupaten Tasikmalaya. Semula dibentuk oleh Sultan Agung Mataram pada Sabtu 9 Muharram tahun Jim Akhir atau bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1632. Dengan pemimpinnya yang bernama Ki Ngabehi Wirawangsa atau yang bergelar Wiradadaha I. Suka yang berarti tiang dan Pura yang berarti keraton. Di manakah jejak keraton Sukapura atau yang kita kenal dengan Pendopo? Pusat pemerintahan Kabupaten Sukapura diceritakan berpindah-pindah. Ketika Sukapura berdiri, pusat pemerintahan sempat berkedudukan di Lewi-Loa Sukaraja. Kemudian berpindah ke Kampung Empang, Sukaraja. Pada peta lama tahun 1893 masih memperlihatkan keberadaan beberapa bangunan penting dan bekas alun-alun kabupaten yang ditanami beberapa pohon beringin. Sekarang, yang tersisa adalah pondasi yang disusun dari batu bata merah dan berdenah seperti bangunan kamar atau ruang kantor. Sisa bangunan tersebut tidak jauh dari Empang dan Museum Alit Sukapura di Sukaraja. Tahun 1832, di masa pemerintahan Bupati Wiradadaha VIII atau Anggadipa II, Kabupaten Sukapura berpindah dari Sukaraja ke hutan Tembong Gunung atau Harja Winangun. Mulanya, Bupati tinggal sementara di Pasir Panjang. Tata kota kabupaten dibangun oleh Patih Sukapura, Raden Tumenggung Danuningrat, berpedoman pada sebuah masjid kecil yang sudah ada di sana. Harja Winangun kemudian diganti namanya menjadi Manonjaya pada tahun 1839. Tata kota Manonjaya terdiri dari Masjid Agung, alun-alun, babancong, gedung asisten residen, dan tak lupa bangunan pendopo sebagai kantor dan tempat tinggal bupati beserta keluarganya. Sebuah surat kabar berbahasa Belanda memberitakan pada tahun 1845 Manonjaya dikabarkan mengalami kebakaran, menghanguskan 59 rumah, 2 lumbung padi, dan 6 kandang kuda, serta menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai 7.500 gulden. Tidak ada yang mengetahui bagaimana dokumentasi awal bentuk dari pendopo Kabupaten Sukapura di Manonjaya. Tetapi, Babad Sukapura, karya Eyang Galonggong atau Raden Kanduruan Kertinagara mengatakan, pada Leman ada yang tidak sekukuh keraton. Keadaannya seperti warung atau rumah rakyat. Sekelilingnya tidak dilingkung benteng atau pagar yang rapat tertutup. Dalem merupakan sebutan untuk kediaman atau tempat tinggal bupati, sedangkan pendopo merupakan bangunan yang ada di depannya. Tahun 1887, beberapa surat kabar Belanda memberitakan tentang anggaran untuk pembangunan pendopo Cianjur dan Manonjaya. Perlu diketahui, pada pertengahan abad ke-19, gedung kabupaten dirancang dan dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Dinas Burgerlijk Openbaar Werken atau Dinas Pekerjaan Umum. Itulah mengapa arsitektur pendopo mendapatkan sentuhan gaya Eropa selain tradisional. Pendopo Manonjaya dirombak pada masa kepemimpinan Dalem Bintang atau Raden Tumenggung Wirahadiningrat. Pendopo pada masa itu dinamakan Perhens Wuning. Pada masa pemerintahannya pula, setelah pendopo selesai dibangun, Masjid Agung Manonjaya pula mendapatkan perluasan di bagian mukanya dengan menambahkan 2 menara dan selasar. Sampai sekarang, wujudnya masih dapat kita saksikan. Pendopo Manonjaya menjadi saksi berbagai kegiatan penting pada masa itu.
Seperti kesenian tradisional, sampai pernikahan putri Bupati dengan pangeran dari Kasunanan Solo, kini Pendopo Manunjaya hanya menyisakan pagar tebal dan sebuah sumur serta bak kolam di belakangnya. Sepeninggal dalam bintang, pemerintah kolonial Belanda memberikan surat perintah pemindahan ibu kota Kabupaten Sukapura dari Manunjaya ke Tasikmalaya. Hal itu baru dilaksanakan oleh putra dalam bintang, yakni Raden Tumenggung Arya Prawira Adiningrat. Pendopo baru kemudian direncanakan dibangun di daerah yang telah ramai ini. Nah, jadi kalau kita melihat dari foto tahun 1920, ternyata tidak jauh dari lokasi kita berdiri dulu itu ada tumpukan batu, ya, batu-batu besar. Itu konon batuknya Galunggung. Jadi itu sisa dari letusan Gunung Galunggung tahun 1822 ya. Jadi di sini pernah ngampar, lalu juga di halaman pendopo juga katanya kayak gitu ya. Nah, jadi menurut cerita sesepuh Sukapura ya, almarhum Pak Jaja, pendopo lama Tasikmalaya itu didirikan tahun 1901 ya, Oktober ya. Peletakan batu pertamanya itu oleh Kanjeng Dalem Prawira Adiningrat itu tahun 1901 ya, saat itu. Dan ini bahan skripsi Bapak dulu waktu Bapak kuliah ya, kayak gitu ya. Jadi dulu diceritakan kan Kabupaten Sukapura atau Tasikmalaya itu harus pindah dari Manunjaya ke Tasikmalaya. Cuman bupati yang ditugaskannya itu Kanjeng Dalem Bintang atau Wira Hadiningrat itu meninggal dunia, diganti sama Prawira Adiningrat. Nah, sama LTA Prawira Adiningrat. Nah, beliau ini rencananya tadinya mau memindahkan ibu kotanya itu ke Tawang Banteng. Jauh ya, pedalaman ya. Tapi kemudian ada petunjuk ketika beliau itu kampus di Sumur Dalem yang pinggir Cimulu itu ya. Ada sumur dalam di sana, itu sumur bersejarah. Nah, beliau mendapatkan petunjuk ya setelah sholat tahajud juga. Nah, kemudian melakukan peletakan batu pertama di pendopo sekarang ya. Beliau meminta izin kepada Gubernur Men untuk membangun pendopo ya. Dan itu terjadi di bulan Oktober 1901 ya. Jadi yang bangunan yang pertama kali berdiri itu Gedung Negara, Gedung Dalem. Pendoponya itu belum berdiri ya. Nah, karena Kanjeng Dalemnya keburu meninggal, diganti sama putranya yaitu Raden Arya Adipati Wiratanuningrat ya, atau Bupati Pembangunan Sukapura Tasikmalaya saat itu ya. Dan pendopo ini belum selesai saat itu, kurang lebih selesai sekitar tahun 1920. Jadi cukup lama, entah masalahnya karena apa gitu ya. Nah, kemudian Bupati butuh tanah untuk alun-alun, maka dibelilah tanah ini yang sekarang menjadi alun-alun Tasikmalaya itu ya. Jadi kalau sobat semua yang pecinta sejarah mungkin bisa merasakan ya Jal, itu kan sekarang pendoponya udah terbuka. Jadi dulu kebayang ketika ada acara itu ada nari-nari tradisional di sana, kebayang ya. Terus ketika menghadap bupati itu kita harus nyengsor sungkem beberapa meter sebelum ke bupati itu, kita harus nyengsor kayak di film Bumi Manusia. Pendopo Tasikmalaya telah banyak menjadi saksi sejarah perkembangan Sukapura. Salah satunya, pada tanggal 1 Januari 1913, nama Kabupaten Sukapura diganti menjadi Kabupaten Tasikmalaya oleh Bupati Raden Arya Adipati Wiratanuningrat.